Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Jadi kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang review artikel penelitian dengan judul hubungan inflation, interest rate, dan exchange rate terhadap indeks harga saham gabungan di negara ASEAN. Saya sendiri Sophia Samamita dengan nomor NRP 130-221-058. Saya Shalom Miracle dengan NRP 130-22-1165. Saya Fania Chandra 130-22-1011. Saya Alvin Prianto 130-22-1196. Yang pertama adalah isu atau masalah. Inflasi merupakan salah satu indikator yang harus diwaspadai oleh para investor. Jika harga naik dan biaya meningkat, maka akan mengurangi pendapatan perusahaan yang akan berdampak pada penurunan profitabilitas, yang akan menyebabkan harga saham turun. Jika suku bunga lebih tinggi dari tingkat pengembalian modal, akan mengakibatkan investasi yang direncanakan tidak akan menguntungkan. Investor akan memindahkan dananya ke tabungan atau deposito yang lebih menguntungkan daripada berinvestasi. Selain faktor makroekonomi dalam negeri, faktor eksternal atau yang berasal dari luar negeri juga dapat mempengaruhi indeks gabungan. Dalam studi yang dilakukan Kurniawan, ditemukan bahwa indeks utama Jepang, yaitu indeks 25, memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap indeks harga saham gabungan. Grafik di atas menggambarkan bahwa investor pasar modal di ASEAN terbesar, yaitu didominasi oleh Jepang, sebesar 42%, di posisi kedua Tiongkok dengan 21%, dan di peringkat ketiga investor terbesar berasal dari Hong Kong. Pada peringkat keempat dan kelima secara berturut-turut, yaitu Belanda dengan 11% dan Amerika Serikat dengan 9%. Berdasarkan fenomena dan kesenjangan penelitian yang terjadi di penelitian sebelumnya, peneliti ingin meneliti lebih lanjut pergerakan indeks komposit di 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Apakah variabel inflasi, nilai tukar, kurs indeks Nikkei 225 mempengaruhi indeks komposit harga negara ASEAN, dan apakah ada perbedaan indeks harga saham gabungan di negara masing-masing ASEAN? Lalu untuk selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian kelompok kami adalah untuk mendeskripsikan evolusi inflasi, kurs, suku bunga, indeks Nikkei 225, tren pergerakan indeks harga saham gabungan negara-negara ASEAN. Kami berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi investor, mengetahui bahwa dapat memberikan informasi tambahan yang dapat diperhitungkan dalam membuat keputusan investasi yang sesuai dengan harapan guna memperoleh keuntungan yang maksimal dalam bentuk modal dan dividen. Selanjutnya ada teori yang mendasari. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa selama periode waktu tertentu. John dan Kewal menemukan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap harga saham. Nilai tukar adalah harga nasional dibandingkan dengan mata uang lainnya. Nilai tukar adalah perbandingan antara satu mata uang dengan mata uang lainnya, dan nilai tukar penting bagi pelaku seperti individu, perusahaan, dan negara. Menurut Darwati dan Santoso, kenaikan suku bunga menurunkan harga saham karena kenaikan suku bunga meningkatkan beban perusahaan. Jika tingkat bunga meningkat, maka beban bunga akan meningkat, yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Jika tingkat bunga lebih tinggi dari pengembalian yang diharapkan, investasi tidak akan menguntungkan. Investor akan mengalihkan dananya ke investasi yang lebih menguntungkan seperti tabungan atau deposito seiring berjalannya waktu. Krishna dan Wirawati dan Kewal, keduanya setuju bahwa suku bunga memiliki pengaruh negatif yang sangat kecil terhadap indeks harga saham gabungan. Selanjutnya ada hipotesis, yang menurut kami adanya hubungan inflasi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap indeks harga saham gabungan ini dapat membantu para investor dalam menanamkan sahamnya. Selanjutnya ada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif karena datanya berupa angka.
Penelitian ini juga mengkaji pengaruh variabel makro yaitu inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan indeks Nikkei terhadap indeks komposit harga masing-masing saham. Selanjutnya ada variabel dan definisi operasional. UGF digunakan untuk menentukan apakah independen memiliki gabungan atau efek simultan pada dependen. Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya ada populasi, karakteristik populasi, dan sampel. Metode yang dipakai dalam pengambilan sampel yaitu metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada indeks harga saham gabungan negara ASEAN. Negara tersebut termasuk di World Bank. Metode pengolahan data. Penelitian ini menggunakan data dari berbagai sumber, yaitu data suku bunga berdasarkan suku bunga real, inflasi berdasarkan harga pada konsumsi, dan nilai tukar diperoleh dari nilai tukar resmi di situs resmi Bank Dunia. Data indeks harga saham gabungan. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara menulis ulang data yang diperoleh dari sumber lain yang sesuai dengan kajian. Selanjutnya ada rancangan pengujian hipotesis. Kriteria pengujian sebagai berikut. H0 itu ditolak jika probabilitas T stat kurang dari 0,05. H1 sama dengan diterima jika nilai probabilitas T stat lebih dari 0,05. Tujuan dari koefisien determinasi adalah untuk menganalisis pengaruh model dalam menjelaskan variasi variabel bebas. Populasi, karakteristik populasi, dan sampel. Pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria yang ditetapkan meliputi indeks harga saham gabungan yang digunakan dari masing-masing negara di ASEAN yang mempunyai kelengkapan data berupa closing price per tahun. Yang kedua, negara tersebut termasuk di World Bank dan melakukan publikasi data selama kurun waktu 2002 sampai 2016. Hasil penelitian, gambar 2 grafik perkembangan indeks harga saham gabungan ASEAN 5 tahun. Berdasarkan grafik indeks pasar saham negara ASEAN di atas, selama periode 5 tahun negara ASEAN mengalami fluktuasi indeks pasar saham. Di Indonesia, IHSG tertinggi pada tahun 2016, berada pada level 5.829, sedangkan IHSG terendah pada tahun 2002 sebesar 505. KLCI untuk Malaysia juga telah melihat beberapa pergerakan dalam indeks, tetapi sejak tahun 2002 KLCI terus meningkat hingga tahun 2006 mencapai 1.396. Pada tahun 2007 KLCI turun di level 866, dan pada tahun 2008 KLCI mampu bangkit kembali mencapai level tertingginya pada tahun 2015 yaitu 4.593. Singapura dengan Straits Times Index telah mampu mencapai level tertinggi pada tahun 2006 pada 3.521 dan terendah pada tahun 2002 sebesar 17. Dan untuk yang kedua adalah tabel hasil uji regresi fixed effect. Interpretasi dan estimasi model regresi data panel dijelaskan sebagai berikut. Konstanta sebesar 4,66 dengan tingkat signifikansi 0,000 menjelaskan bahwa ketika inflasi, nilai tukar, dan suku bunga, dan indeks Nikkei 225 sama dengan 0 atau konstan, maka harga saham akan mengalami kenaikan sebesar 4,66% atau sama dengan B1 min 0,117895. Koefisien regresi variabel inflasi sebesar min 1.799 5,1%, sedangkan jika inflasi turun sebesar persen, maka indeks harga saham akan naik sebesar 0,11% dengan asumsi variabel lainnya dan asumsi variabel lainnya. Koefisien regresi variabel nilai tukar sebesar min 1,080651, nilai dari N1 adalah 4 dan nilai dari N2 adalah 70, atau pada DF 0,05 diperoleh nilai dari tabel F sebesar 2,5.
Dan F diperoleh nilai sebesar 17,6 sehingga nilai F hitung dan F tabel dapat disimpulkan bahwa HO ditolak. Tabel hasil uji T menjelaskan bahwa variabel inflasi, nilai tukar, dan Nikkei 225 memiliki nilai T hitung yang lebih tinggi daripada T tabel. Berdasarkan hasil perhitungan simultan bahwa inflasi, nilai tukar, suku bunga indeks Nikkei 225 berpengaruh secara simultan maupun simultan juga terhadap indeks komposit harga saham. Malaysia, Amerika Serikat, dan Cina mengatakan inflasi yang diharapkan dan tak terduga memiliki efek negatif yang signifikan pada ketiga negara dalam jangka panjang. Penelitian ini sesuai dengan teori bahwa inflasi yang berlebihan akan berdampak negatif terhadap perusahaan dan menurunkan harga sahamnya. Memfasilitasi pergerakan modal sehingga indeks harga saham gabungan juga dapat meningkat share by share min 3,07% hingga min 1,6% jika variabel independen sama dengan 0. Selanjutnya ada konklusi. Pada hasil pertama sampai hasil ketiga bernilai negatif terhadap harga indeks saham gabungan di ASEAN. Tetapi pada hasil keempat, variabel berpengaruh positif terhadap indeks harga saham gabungan di ASEAN. Selanjutnya ada implikasi. ASEAN secara parsial hasil yang keempat, variabel indeks Nikkei 225 sebesar 0,0001 yang artinya variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap indeks harga saham gabungan di ASEAN. Selain itu juga dikarenakan setiap negara ASEAN 5 merupakan negara yang heterogen, maka intercept dari masing-masing negara juga berbeda. Selanjutnya ada rekomendasi. Penelitian ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa inflasi yang berlebihan akan bertambah buruk pada perusahaan dan menjatuhkan harga sahamnya. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam menjaga stabilitas inflasi agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik dalam menjaga kegiatan investasi di pasar modal. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.